Puji Tuhan, Shalom kekasih Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita pada minggu ini dengan tema besar kita, yaitu apakah Allah itu. Nah kekasih Tuhan, jika seorang polisi melihat peristiwa perampokan dan hanya diam saja, pastilah polisi itu tidak beres dan tidak benar. Nah kekasih Tuhan, begitu juga Allah yang kita sembah. Allah bukanlah Allah jika Allah mengabaikan dosa, membiarkan dosa. Kekasih Tuhan, dapat dipastikan bahwa Allah membenci dosa dan Allah akan selalu menghukum dosa. Nah, saat ini kita melihat banyak hal yang buruk terjadi di sekeliling kita. Setiap hari kita melihat berita-berita yang penuh dengan kisah-kisah mengenai orang-orang yang melakukan hal-hal yang mengerikan terhadap orang lain. Kita melihat pembunuhan di mana-mana, pencurian, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan ini adalah berdosa terhadap Allah. Nah, kekasih Tuhan, kadangkala berita tentang kejahatan dan kebencian dapat meresahkan kita. Tetapi Mazmur 96 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 mengatakan, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Nah kekasih Tuhan, ayat-ayat ini memberi kita alasan untuk bersuka cita. Nah kekasih Tuhan, kita harus bersuka cita walaupun mungkin keadaan di sekitar kita, kejahatan di sekitar kita meresahkan kita. Tetapi kita harus tetap bersuka cita. Nah alasannya apa kita bersuka cita? Nah kekasih Tuhan, Alkitab meyakinkan kita bahwa Allah adalah Allah yang adil. Karena itu Allah tidak akan membiarkan kejahatan berlangsung selamanya. Pada akhirnya kejahatan itu akan berhenti. Kekasih Tuhan, pada saat Yesus datang kembali, semua pelaku kejahatan baik yang telah mati maupun yang masih hidup akan dihakimi dan akan menerima ganjaran yang layak atas semua perbuatan jahat mereka. Nah di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-9 mengatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah kekasih Tuhan, keadilan Allah bersifat tidak terbatas, kekal dan tidak berubah. Bahkan seorang polisi dan hakim kadang-kadang bisa melakukan kesalahan karena mereka tidak mampu melihat setiap hal yang terjadi. Dan ada berbagai rahasia yang tidak dapat mereka ketahui. Nah kekasih Tuhan, Allah melihat setiap hal dan mengetahui segala rahasia. Bahkan Allah dapat menghakimi apa yang kita pikirkan dan rasakan ketika sedang melakukan sesuatu. Karena Allah dapat melihat ke dalam hati kita. Jadi kekasih Tuhan, kita tidak bisa menyimpan apapun di hadapan Allah. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kekasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang adil. Dan keadilan Allah bersifat tidak terbatas, kekal dan tidak berubah. Dan pada akhirnya keadilan Allah akan dinyatakan bagi semua manusia, termasuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Karena Allah adalah adil. Maka Allah akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kekasih Tuhan, marilah kita hidup dengan bersuka cita. Walaupun mungkin kita diperlakukan tidak adil. Kita tidak boleh membalas karena keadilan Tuhan akan dinyatakan bagi mereka. Kita tetap bersuka cita di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.